YouTuber Ria Ricis sukses bikin pesinetron Bunga Zainal meringis. Saking kekinya dicuekin Ricis di sebuah acara, Bunga bikin video TikTok yang terkesan menuding Ricis terjangkit star syndrome hingga tidak peduli pada orang yang bersikap ramah kepadanya. Alih-alih membuat video klarifikasi untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak berniat mengacukan Bunga Zainal, Ricis justru menyindir balik seniornya itu. Lantas, apakah Rian merasa terganggu dengan opini publik yang menyudutkan Ricis istrinya? Lalu apa kata pengamat hiburan tentang sikap dan konten YouTube Ricis yang kerap mengundang kontroversi? Benarkah predikat YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara membuat Ricis terbebani hingga sengaja membuat konten ekstrim untuk menggait subscriber baru? Dan benarkah materi dan juga popularitas yang dimiliki Ricis sekarang membuat dirinya terbuai dan berubah menjadi angkuh? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kasus viral perseteruan Ricis dengan Bunga Zainal dalam berita artis ternama Barista. Ya gue cuma kasih tahu aja ya, sifat busuk aslinya bakal ketahuan juga. Gue udah banyak cerita dari dia tentang dia. Iya, dia nyentil pakai senyuman. Mending gue barbar sekalian. Tak pernah ribut-ribut dengan sesama artis, pesinetron Bunga Zainal mendadak jadi sorotan tajam lantaran diduga menyindir YouTuber nomor wahid se-Asia Tenggara Ria Ricis dengan jumlah subscriber 30,9 juta plus follower Instagram 32,9 juta. Ria Ricis tentu bukan tandingan Bunga Zainal di kancah media sosial dan per-YouTuban. Meski tidak punya vlog pribadi, sementara Instagramnya hanya memiliki 1,7 juta followers dan akun TikToknya baru mendulang 76.000 pengikut, Bunga Zainal tidak kendor mengkritik sikap Ricis. Istri produser Sukdev Singh itu masih bisa bersikap Sama orang yang punya sifat star syndrome. Jadi ceritanya gini, gue kan beberapa hari lalu gue datang ke sebuah acara yang super megah, ya kan. Di situ tuh banyak tuh tamu-tamunya, ada artis-artis, ada seleb TikTok, ada YouTubers, pokoknya banyak deh public figurnya ya, banyak. Nah, ini ada satu YouTubers nih, ya kan. Semoga nih video gue kagak FYP ya kan. Satu YouTubers ini ceritanya datang kucuk-kucuk nih, dia telat gitu. Nah, kita kan bersapa tegur ya kan, ya namanya kita saling menurut gue sih gue kenal dia ya, karena beberapa kali acara sering ketemu dia. Pas dia lewat di depan gue senyum, ya kan. Dia kagak senyum balik sama gue, mukanya gini. Tapi lakinya baik banget, lakinya senyum sama gue sopan gitu ya kan. Gue masih positive thinking nih, gue pikir ya udahlah ya, mungkin dia kagak lihat gue apa gimana ya kan. Lah ternyata dia duduk satu meja sama gue ya, satu meja bener tuh sebelah gue duduknya tuh YouTubers. Gue diem dong, terus gue senyum lagi sama dia. Senyum lah, gue namanya duduk sebelahan ya, gue senyum. Dia kagak senyum sama gue. Ada dendam apa sih dia sama gue? Terus dia kan dia lagi pengen ngobrol sama si artis satu lagi nih. Artis ini dia persis duduknya di sebelah gue. Kan menyeberangi ya, namanya sebelah-sebelahan, dia duduk sebelah gue, terus si artisnya satu lagi duduk sebelah gue di tengah-tengah, menyeberangi. Dia tengok kayak gini doang, kagak mau negor gue, tetep negornya si artis yang son. Udah senyum berapa kali dia kagak mau senyum sama gue ya kan, pikir gue salah gue apa ya sama orang. Ya nggak apa-apa sih kalau dia nggak mau tegur gue juga nggak masalah. Menurut gue mungkin dia merasa kayak dia lebih terkenal atau gimana, ya nggak apa-apa juga. Cuma pesan gue ya Neng, kalau di dunia entertain pengen awet, pengen langgeng gitu karirnya, pesen gue dijaga attitude-nya. Karena
dunia entertain itu tidak selamanya indah dan tidak selamanya ada di atas terus. Gue kagak ada niat bikin video itu untuk menggiring opini, untuk membenci si YouTubers ini. No, itu gak ada maksud kayak gitu. Dan gue juga tidak pernah menyebutkan bahwa si YouTubers ini sombong kepada setiap orang. Gue hanya bilang YouTubers ini kayak kurang nice sama gue di beberapa acara. Kalau ketemu ya gue senyumin, dia gak pernah senyum balik. Ya gue senyumin kan bukan 1 kali, beberapa kali, tapi dia gak senyum balik. Beda loh sama suaminya, beda banget. Sebenarnya video itu kayak cuma pengen memberikan sedikit pesan aja. Kalau kita tuh sama siapapun itu nggak usah merasa di atas atau merasa di bawah. Kalau memang momennya ketemu tatapan mata, ya nggak ada salahnya kan tersenyum. Gue sih, menurut gue ya, gue tuh kalau ketemu sama semua orang yang which is gue eye contact gitu ya, kayak otomatis aja gue selalu senyum gitu loh. Wallahualam, saya nggak tahu keadaan seperti apa, salah paham atau apa, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Yang pertama, saya nggak tahu keadaannya, saya nggak lihat, saya nggak ada di situ. Jadi saya rasa saya kurang tepat kalau saya banyak memberikan komentar pada sesuatu yang saya nggak tahu. Ya, sindiran Bunga Zainal membuat publik dan netizen auto mencari bukti digital terkait sikap tidak simpatik Ricis kepada mantan Ratu FTV itu. Apakah Ricis memang tidak membalas senyuman Bunga atau Bunga yang baper keramahannya tidak direspon positif oleh Ricis? Yang pasti Bunga sempat risih ketika video TikToknya mencetak viral. Istri produser Sukdev Singh itu bahkan sempat meminta netizen dan awak media agar tidak menggoreng kasusnya dengan Ricis menjadi sebuah perseteruan pribadi. Akan tetapi setelah Ricis membuat video sindiran balik, emosi Bunga Zainal meledak. Dalam live Instagramnya, Bunga seolah menabuhkan genderang perang terhadap Ricis. Kalau nggak mau disenggol-senggol, nggak usah nyenggol-nyenggol orang. Aku udah diem kok. Gue tuh bukan artis yang suka nyenggol orang ya. Hai. Maaf. Iya, sebenarnya udah nggak mau nanggepin, sumpah. Gue udah males banget nanggepin. Cuma tadi manajer aku juga ngomong, ya udah Kak, kalau dia nyentil balik aja, nggak apa-apa. Kalau dia mau meredam masalah, jangan bikin judul YouTube-nya kayak gitu. Kalian tahu nggak? Gue bikin video itu dengan caption kayak gitu. Nah itu, kemarin ada yang nonton gak tuh live-nya dia? Kemarin aja waktu dia live di TikTok dia bilang gini, jangan lupa senyum ya, mukanya di ngejek-ngejeknya itu. Chocolate serum, biar senyum terus. TikTok Shop cuma 60.000. Yang ini. Aku rekomendasiin yang ini aku nggak di endorse, cuma ini bagus banget, 60.000. Kemarin beli bajunya Mona cuma 15.000. Terus beli apa kemarin di TikTok Shop ya? Bangku duduk cuma berapa puluh ribu gitu. Sekarang lipen. Bagus, ini nggak pakai lipen. TikTok Shop cuma 60.000. Iya, manis banget ya Bang. Sebenarnya gue tuh udah nggak mau banget loh, udah nggak mau banget ngurusin dia ya. Tapi pas buka TikTok ada yang nge-tag gue, dia live sambil jangan lupa senyum kayak gitu. Buat gue itu namanya nggak silent ya, itu nyentil juga. Jadi please ya, kalau nggak mau disentil jangan sentil orang. Terus kalau misalnya memang merasa punya masalah atau pengen diselesaikan baik-baik, Smiling. Kita tidak boleh menjadi orang yang membenci pendendam ya. Latasan, yang penting mana? Lip serum. Ini bu di meja. TikTok Shop aku 60.000. Latasan. Keep smiling. Bagi Bunga Zainal, seruan "Ayo senyum" dan ekspresi Ricis dalam video yang diunggahnya bak tantangan terbuka untuk adu gengsi dan martabat di depan publik dan netizen. Bunga seolah menuding Ricis telah terbiasa bersikap angkuh pada artis senior dan tak sungkan merendahkan martabat orang lain. Di sisi lain, fans fanatik Ricis justru menuding Bunga sebagai artis yang gila hormat. terus fans-fansnya bilang gue gila hormat, sumpah ya. Kalau kalian tahu, kalian follower sama aku, terserah deh kalau fans-fansnya dia, gue nggak peduli, nggak kenal gue. Tapi followers gue tahu banget, gue tuh IG story gue, keseharian gue itu tuh bener-bener nggak pernah nyentil orang. Kalau nggak ke pasar, ngomongin beras, ngomongin minyak, ngomongin telur, ngurusin anak gue, ngurusin laki gue, nggak pernah gue nyentil orang.
Dan gue juga gak gila-gila hormat. Kalau gue gila-gila hormat, itu gue yang udah minta ditegur duluan. Ini gue yang mau senyum duluan. Nah, kenapa lah aku? Kata fansnya itu aku artis tergeser, artis tak terkenal, gak apa-apa. Ngapain gue pansos? Gak penting banget gue pansos. Sumpah. Kalau mau pansos gak sama dia. Kalian tahu nggak kenapa gue posting dengan caption kayak gitu? Karena juga pagi-pagi banyak yang nge-tag gue. Ya itulah, dia live begitu. Terus abis gitu apalagi tuh? Judul YouTube-nya dia yang katanya jualan dia laris manis gara-gara dia dibilang kejadian kayak gini. Ya artinya kan kelihatan yang pansos siapa. Menurut gue ya, influencer yang benar-benar problematik tuh Ria Ricis. Gue gak tahu kenapa kayak tahun ini tuh dia problematik banget gitu, in my opinion ya. Seolah tak terima adiknya dibilang sombong, Okky Stiana Dewi mengungkapkan hal yang cenderung kontradiktif dari penampilan Ricis di depan kamera. Menurut Okky, Ricis yang terlihat pecicilan di depan wartawan aslinya adalah wanita yang introvert, sehingga kadang dinilai tidak ramah oleh orang-orang yang tidak mengenalnya. Orang-orang terdekat sih yang tahu, Ricis itu sangat introvert. Dia Mbak tahu orang introvert gak? Iya. Punya nggak atau mungkin orang-orang yang introvert mungkin bisa memahami. Orang introvert itu dia itu kadang-kadang saya bicara di keluarga besar ya, di keluarga besar itu kalau lagi kumpul-kumpul pun dia sangat pendiam dan dia kadang bingung mau mulainya tuh gimana gitu. Jadi kadang-kadang itu juga suka nanya, mau mulai bicara sama tante ini gimana ngomongnya ya, mau mulai ini gimana ngomongnya ya gitu. Pernyataan Okky Stiana Dewi itu mendapat respon beragam dari netizen. Kebanyakan memang menolak percaya apa yang diungkapkan Okky, mengingat Ricis kadang terlihat ekstrovert dan terlalu percaya diri di depan awak media. Lantas, percayakah Bunga Zainal pada ucapan Okky Stiana Dewi? Kalian tahu nggak kenapa dia diem? Kalian tahu nggak kenapa dia diem? Dia diem itu karena dia tuh takut salah ngomong, karena takut dia emosi ya kan, takut ketahuan juga yang sebenarnya. Dan asal kalian tahu ya, banyak banget kemarin wartawan ngomong sama gue. Sumpah ya, gue nggak bohong, banyak banget wartawan yang ngomong sama gue. Emang aslinya belagu. Jadi orang yang introvert tuh orang yang seperti apa? Orang yang introvert itu adalah orang yang mengarahkan energinya itu ke dalam dirinya, ya. Sehingga konsekuensinya adalah yang sering kali dilakukan, ia lebih nyaman untuk melakukan hal-hal yang dia lakukan sendirian, ya. Lebih nyaman untuk melakukan kegiatan seperti merenung, kontemplasi, merefleksi diri, begitu. Kalau orang yang ekstrovert, orang yang mengarahkan energinya keluar dirinya dan dia juga mendapatkan energi dari orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang yang ekstrovert itu biasanya akan lebih menikmati dalam interaksi interpersonal karena dari situ mereka dapat energi. Sementara kalau orang-orang yang introvert itu mereka dapat energinya ketika mereka sendirian melakukan kontemplasi, melakukan relaksasi untuk dirinya sendiri. Ini kan tinggal dibicarakan sebetulnya. Jadi saya pikir tidak ada sesuatu yang berarti. Saya yakin semua orang yang memberikan masukan-masukan berharga itu sebuah bentuk kasih sayang dan masukan-masukan yang baik, masukan-masukan yang betul itu menjadi sebuah yaitu perbaikan untuk ke depan di kemudian hari. Jadi makasih. Selain memasa bodohkan pernyataan Okky Stiana Dewi, Bunga Zainal juga mengaku banyak menerima kiriman screenshot percakapan dan bukti digital yang menunjukkan bahwa sikap tidak ramah dan sok ngartis yang diperlihatkan Ricis setali tiga uang dengan sikap Okky Stiana Dewi kakaknya yang lebih dulu terjun ke dunia hiburan. Nah tuh, yang jutek bukan adiknya doang. Ya gue nggak tahu deh, ntar juga pelan-pelan juga keungkap kok. Pelan-pelan juga keungkap tanpa gue ngomong. Gue gak minta dibelain guys, sumpah. Gue tidak minta dibelain. Gak bela gue juga gak apa-apa. Tapi lihat ya, keburukan akan terungkap.
Sifat buruk bakal terungkap. Ini gue doang aja nih yang berani speak up kayak gini. Yang lainnya belum aja. Ketika bekerja dalam dunia hiburan, rasanya kalau ada komentar-komentar itu hal yang biasa. Ketika ada berkomentar untuk sebuah perbaikan, ya alhamdulillah itu dilakukan untuk kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Ketika ada komentar-komentar yang sekiranya membuat sedih atau apapun itu, untuk siapapun ya, saya bicara untuk siapapun, mudah-mudahan kalau kita ada salah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa yang diucapkan oleh orang lain tidak ada pada diri kita, kita minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan orang-orang gitu, seperti itu. Jadi di kehidupan kita penuh dengan doa-doa aja lah setiap harinya. Terseret kasus sang adik Okky Stiana Dewi yang ikut kena sentilan Bunga Zainal tidak mau masuk ke pusaran kasus dan memperkeruh suasana. Okky yang beberapa tahun belakangan eksis sebagai penceramah tidak mau pernyataannya menjadi bola liar. Terlebih itu mempertaruhkan nama baik keluarga besarnya. Kita mau kehidupan kita tenang, kalau kita memiliki kesalahan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa yang orang-orang katakan itu tidak ada kepada diri kita, misalnya kita minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memaafkan. Jadi saya pikir ini saya nggak tahu hal-hal seperti ini karena saya nggak ada di situ, dan mudah-mudahan semuanya tenang-tenang aja. Kenapa? Belum sempat lagi ya. Pasti dong karena rasanya itu kan nggak enak ya. Maksudnya mungkin terkesannya baper gitu. Tapi balik lagi tuh pandangan orang masing-masing. Aku no comment gitu. Kalau dari aku, tersenyum itu adalah sebuah ibadah. Jadi gak ada salahnya kita saling bersapa tegur. Apa tegur bersapa? Apa sih? Ya pokoknya gitulah ya. Tegur sapa gitu. Jadi itu buat belajar di diri aku juga bahwa oh ya gue juga gak seneng nih digituin orang. Artinya gue gak boleh gituin orang. Sumpah ya. Nanti pelan-pelan bakal kebongkar semua. Sesombong apa dia? Sesombong apa dia? Ya nggak usah gue ngomong deh. Gue bisa live kayak gini, berani gini karena dia nyenggol duluan. Jangan kalian dikira gue yang nyenggol duluan. Dengan tegas, Bunga pun mengingatkan pihak Ricis bahwa penampilannya yang tidak berhijab bukan ukuran, bahwa perilakunya lebih buruk dari orang lain. Artis yang menggondol gelar pemeran utama FTV terfavorit pada FTV Awards 2011 itu menegaskan bahwa selama karirnya, baru kali ini ia menyenggol sikap orang lain yang kebetulan adalah Ricis. Jangan mancing. Jangan mancing. Gue bukan emosi, maksudnya gue kayak sebel aja gitu. Gue dihujat-hujat, kesannya gue yang pamflet sama dia. Padahal dia yang mancing-mancing. Jangan karena gue tidak berhijab lalu orang berpikir kalau iman dia lebih baik dari gue. Soal sindiran Bunga Zainal, kamu menanggapi seperti apa? Sangat seru banget, semoga penjualan Bright Sunscreen-nya yang paling kita gitu. mau naik mobil aku. Naik mobil, silakan naik duluan. Ya udahlah, nggak usah dibawa baper. Dia mau senyum nggak mau senyum ya udah, yang penting kita ambil ibadahnya aja, kita senyum sama semua orang gitu aja. Ya dulu kita pas pertama kali ketemu lagi senyum-senyum kan ya. Kita kan juga jarang lihat sosmed juga. Jadi kita juga nggak terlalu ngelihat perkembangan mereka gimana. Tapi yang pasti apapun yang mereka lakuin, mereka tahu dampaknya ke depannya gimana gitu. Jadi ya baik-baik aja lah udah sama semua ya. Kita nggak boleh ngejudge orang itu sombong atau gimana. Siapa tahu lagi capek, ya kan? Siapa tahu lagi capek. Karena gini, ketika kita lagi banyak orang, lagi crowded gitu, terkadang kan banyak orang, kadang orang yang orang nggak kesapa gitu loh. Yang tadi kita mau nyapa, tapi kita udah kepanggil orang, jadi kita nggak fokus saking banyaknya orang. Dan itu resiko
seorang public figure. Ketika ketemu banyak orang dalam sebuah acara, kita ada nggak bisa fokus. Ketemu ini, tiba-tiba panggil lagi, yang ini kelewatan. Terus orang ketemu lagi, yang ini kelewatan. Ketemu lagi. Jadi buat orang yang nggak tahu mungkin dibilangnya sombong begitu. Makanya aku tetap yang positif thinking kayak, oh mungkin dia nggak ngelihat kali gitu. Ya sebenarnya aku no comment kalau itu takutnya jadi jadi kesannya aku klarifikasi atau apa. Itu video aku memang benar-benar aku buat curahan hati seperti orang-orang lain pada umumnya yang cerita tentang kejadian-kejadian yang ada pada saat itu. Bunga mengibaratkan Ricis mengidap star syndrome, di mana dirinya merasa menjadi bintang yang paling bersinar di setiap acara. Padahal YouTuber yang pernah bertahun-tahun berada di atas Ricis, yaitu Atta Halilintar, bersikap sangat ramah kepada orang yang menyapanya, baik yang menyapa dengan kata-kata maupun dengan senyuman. Demikian pula Aurel Hermansyah, istri Atta, yang notabene adalah putri seorang diva pop dan musisi legendaris, tidak menunjukkan sikap sok ngartis. Gue salut banget ya sama Aurel Hermansyah dan juga Atta. Dia tuh top jempol banget deh. Mereka berdua tuh pasangan yang luar biasa sopannya. Sama siapapun mereka negor, bahkan mereka nyamperin untuk salaman. Padahal ya aku kenalnya kan cuma sama Aurel ya. Sama Atta gak kenal nih, aku belum pernah ketemu. Tapi Atta nyamperin dong dan salaman sama semua tamu yang ada di meja itu. Cuma pesen gue ya Neng, kalau di dunia entertain pengen awet, pengen langgeng gitu karirnya, pesen gue dijaga attitude-nya. Karena dunia entertain itu tidak selamanya indah dan tidak selamanya ada di atas terus. Gue mau cerita. Ini kan lagi viral banget nih yang artis sama YouTuber yang katanya, terus artisnya bilang attitude-nya dijaga. Terus abis itu ada bapak-bapak yang nge-stitch, dia bilang, ya gue mah selama menjadi figuran kagak pernah itu gue disapa atau disenyumin sama artis-artis yang model-modelan begitu, karma kali ya gitu ya. Perseteruan Bunga Zainal dan Ria Ricis yang semakin panas dan mencetak viral tidak luput dari perhatian pengamat industri hiburan. Lantas seperti apa Budi Aceh menilai sikap Ricis dan Bunga Zainal? Benarkah sindiran Bunga Zainal benar? Ricis memang menunjukkan sikap yang menjurus star syndrome. Artis senior bertemu dengan YouTubernya tidak ngasih senyum. Terus artis seniornya ngoceh-ngoceh dan dia menyebut si YouTuber itu star syndrome. Atau orang-orang menyebut artis besarnya itu yang star syndrome. Atau saya kasih contoh aja, slang. Everybody knows siapa slang. Jadi suatu saat di sebuah acara di TV di belakang panggung RCTI, slang belakangan ada di dalam ruangan artis. Di dalam ruangan itu ada artis pendatang baru bunyi, lagunya keren banget, ngetop, pecah, slang masuk ruangan. Begitu slang masuk ruangan, itu kan ngelewatin kursi meja, di antara kursi meja, itu slang pamit itu, enggak satupun dari anak-anak itu yang tersenyum atau, "Wey, apa kabar?" menyapa lebih dulu. Yang terjadi anak-anak slang yang nyapa lebih dulu, "Apa kabar lo? Wah, kita ketemu juga ya di sini." Mereka itu cuek, dingin. Pertanyaannya, apakah anak-anak itu star syndrome? Karena dari sisinya slang sendiri biasa aja, slang negur, dan itu kebiasaan mereka. Saya kenal nama lain, Once. Dia ada di level yang sangat rendah hati. Seringkali orang-orang yang baru yang bertemu dengan dia, apalagi sepanggung sama dia, tiba-tiba merasa udah sejajar seperti Once, seperti slang. Yang star syndrome itu si anak baru ini. Harusnya kalau lu bintang, lu udah nggak perlu lagi pamer-pamer. Ini contoh ya, superstar Indonesia sejati tuh Reza Rahardian. Dia nggak punya Instagram, dia pede tuh. Reza sampai hari ini masih dibayar paling mahal di Indonesia untuk main di satu film. Harganya sama dengan orang yang tiap hari, artis yang tiap hari nongol di Instagram, viewersnya jutaan, udah contreng biru, dia punya Twitter, dia punya Facebook, dia ada di YouTube di mana-mana. Jadi kalau bicara tentang star syndrome itu sebenarnya bukan termasuk istilah dalam salah satu kriteria gangguan mental ya menurut buku
buku kitab kami gitu, para psikolog dan psikiater di seluruh dunia gitu. Jadi star syndrome ini sebenarnya adalah istilah awam ya, atau istilah populer gitu, yang digunakan untuk menunjukkan sindrom atau kecenderungan seseorang untuk merasa bahwa dirinya itu adalah bintang, merasa bahwa dirinya itu lebih hebat dibandingkan orang lainnya, merasa bahwa dirinya itu layak untuk memperoleh perlakuan yang spesial dari orang-orang lainnya gitu, sehingga ketika berinteraksi dengan orang lain memang ada kecenderungan yang bersangkutan untuk terlihatnya seperti kurang menghargai keberadaan orang lain. Ya, resiko seorang bintang tidak selamanya menuai pujian. Ada kalanya mendulang hujatan. Kadang berada di atas, kadang terpuruk hingga sepi job, bahkan dilupakan oleh banyak orang. Ricis yang kini bertengger di puncak popularitas dinilai berubah sikap, tidak lagi down to earth seperti di awal karirnya dulu. Ada banyak sekali kemungkinan sih. Jadi gini loh, ketika kita bicara tentang perilaku manusia, ya, itu kita tidak hanya bisa melihat dari apa yang tampak di permukaan, lalu kita melakukan judgement dengan cepat, gitu. Ya, kita tentu saja perlu menggali lagi apa yang tidak tampak. Yang tidak tampak nih apa misalnya? Yang tidak tampak misalnya hal-hal yang dia tidak sadari, atau hal-hal yang dia miss. Ya, situasi psikisnya atau psikologisnya di saat itu lagi gimana? Ya, tiap orang kan pastinya kan beda-beda. Kalau sebagai psikolog klinis, saya tetap akan melakukan cross check terhadap perilaku yang diamati. Apakah bisa terlihat orang sengaja atau enggak dengan perilaku? Saya tetap beranggapan bahwa intensi itu hanya orangnya sendiri yang tahu dan juga yang di atas. Jadi untuk tahu intensi seseorang, tentunya kita perlu komunikasi. Tanya, kemarin tuh kamu tuh ketemu aku loh, tapi terus aku senyumin kok nggak senyum balik gitu. Bisa ditanya seperti itu. Iya, kalau aku sih ya ngelihatnya kalau sikapnya Mbak BZ sendiri yang seperti itu mungkin pengen dihargain ya, karena dia sebagai senior gitu kan. Sementara yang RR ini dia kan ngerasa mungkin dia sudah terkenal gitu kan. Jadi ya orang harus nyapa tegur duluan gitu. Nah, kalau aku lihat sih hal yang kayak gini jadi kayak mereka tuh saling pengen dihormatin dan dihargain ya gitu. Kalau aku sih setuju sama Mbak Bunga, mungkin Mbak Bunga ngerasa dia lebih tua, lebih senior dari si RR ini gitu. Ibaratnya kan gini, Mbak Bunga udah melalang buana di dunia entertain, si RR ini mungkin masih sekolah gitu, masih belum ada yang tahu siapa sih dia gitu. Setuju aja ya, soalnya ditegur-tegur sama senior kayak gitu kan kurang hormatin lah. Sama sebagai saya fan-nya Ria Ricis, kurang setuju aja gitu. Tuh, jadi sindir-sindir sama senior ya emang kurang hormatin yang ini aja Ria Ricisnya gitu. Semangat aja lah buat Ria Ricis, semoga kedepannya sukses gitu. Gara-gara sindiran Bunga Zainal, satu Indonesia kembali tertuju pada sikap dan konten Ricis yang menuai kontroversi. Lantas, bagaimana sikap kakak kedua Ricis, Dr. Cindy Kurnia Putri, terkait perseteruan adiknya dengan Bunga Zainal? Apakah Ricis tidak kuat mental, menimang popularitas, hingga sikapnya terkesan arogan?